Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dengan NIM 2220151227. Di sini saya akan membuat video mengenai uji tuai ANOVA untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampu oleh beliau Ibu Cahya Amalia Husna MPD. Saja yang pertama, konsep dasar tentang uji tuai ANOVA. Uji tuai ANOVA disebut juga dengan uji ANOVA 2 faktor. Terus, uji tuai ANOVA digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel 1 maupun variabel 2 terhadap suatu populasi, serta mengetahui interaksi dari kedua variabel faktor. Untuk persyaratan penggunaan uji tuai ANOVA, yang pertama, terdapat dua faktor, variabel independen yang berupa data kategorikal. Dua variabel dependen berupa data metrik atau interval atau rasio. Yang ketiga, residual data penelitian berdistribusi normal. Yang keempat, variabel data penelitian harus homogen. Langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS, kita ke variabel view, kita tulis kolom 1 dengan hasil belajar. Kita nolkan desimalnya, ini kita nolkan. Terus kolom kedua kita isi metode pembelajaran. Kita nolkan desimalnya. Value kita tulis sini value 1, labelnya yaitu kooperatif learning tipe study. Kooperatif learning tipe STAD. Kita add. Untuk yang value kita tulis 2, label kita beri konvensional. Kita add. Terus oke. Terus selanjutnya yaitu kolom ketiga kita isi dengan motivasi belajar. Desimalnya kita nolkan. Value kita tulis di sini 1, labelnya tinggi. Kita add. 2, labelnya rendah. Oke. Bentar. Kita add. Kita oke. Udah, data view. Kita perbesar. Ini dulu kita perbesar. Ini kita perbesar. Udah. Nah, sekarang kita masukkan datanya. Kita masukkan data dari soal yang telah diberikan. Ini tadi itu. Nah, ini. Datanya sudah saya masukkan ke Excel, tinggal kita copy paste. Kita copy. Kita masukkan di sini hasil belajar. Udah. Terus yang kedua kita copy juga yang nih, metode pembelajaran. Kita copy sampai bawah pol. Kita masukkan metode pembelajaran. Ini di versi belajar.
juga kita copy. Nih, salah. Nih, kita masukkan. Sudah, setelah kita memasukkan data, kita masuk ke analyze. Kita masuk ke general linear model. Setelah itu kita masuk ke univariate. Setelah itu kita pindahkan hasil belajar ke dependent variable. Terus motivasi belajar dan metode pembelajaran kita masukkan ke fix factor. Setelah itu kita ini lihat plots. Setelah itu yang metode kita masukkan ke horizontal, yang motivasi belajar kita masukkan ke separate lines. Sudah, kita lihat add, terus kita continue. Setelah itu kita masuk ke option. Kita centang descriptive statistic sama homogeneity test. Sudah, kita continue. Kita masuk ke post hoc. Terus pindahkan semua. Nih, metode pembelajaran dan motivasi belajar kita padukan ke post hoc test 4. Setelah itu kita continue. Udah. Terus selanjutnya kita masuk ke oke, setelah itu kita lanjut ke M-means. Ini yang gabungan metode pembelajaran dan motivasi belajar kita masukkan ke display means for. Setelah itu kita continue, kita pencet oke. Nah, tinggal menunggu hasilnya. Kita lihat yang test of between. Kita hapuskan aja. Nah, ini test of between. Nah, ini. Nah, untuk kesimpulannya, yaitu jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan hasil belajar siswa berdasarkan variabel faktor. Ini metode pembelajaran menunjukkan nilai sig 0,613. Maka nilai tersebut ini adalah hasil dari uji tuai ANOVA. Nah, bisa diambil kesimpulan bahwasanya metode pembelajaran mempunyai pengaruh signifikan terhadap hasil belajar karena nilai sig lebih kecil dari 0,05. Terus motivasi belajar juga mempunyai pengaruh signifikan terhadap motivasi belajar tidak ada pengaruh terhadap hasil belajar karena nilai sig lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,24. Selanjutnya, tidak ada pengaruh yang signifikan dari metode dan motivasi belajar karena nilai sig lebih besar dari 0,05, itu 0,544. Terima kasih. Itu adalah video
tugas dari saya. Apabila ada yang salah atau ada yang kurang, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.